karya kerja. Berarti tempat untuk kerja ya, loka karya. Ya, atau kalau bahasa lainnya itu workshop. Ya, work to kerja, shop to toko. Misalnya kan toko kerja, tempat ya tempat karya. Ya, intinya kalau loka karya ini beda nih. Kalau bapak-bapak di Jakarta sering ke Lokasari ya, nah, tahu Lokasari kan tuh, tempat yang banyak sarinya. Nah itu Lokasari. Ini kalau loka karya dalam rangka ya fasilitasi implementasi ya pengolahan dashboard. Nah loka karya ini sebagai tindak lanjut daripada pelatihan yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Artinya apa? Ini lebih kepada konsep yang saya lebih detail atau mendetailkan. Karena sebagai pada area bekerja. Dan memang ini yang kita harapkan setelah kita pulang dari sini, apa yang sudah kita berikan, para fasilitator sudah berikan, dan 9 modul, 9 materi, ya nanti dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Itu makanya konsep loka karya yang kita lakukan dalam rangka untuk menindaklanjuti secara spesifik, secara teknis, apa yang nanti akan kita lakukan dalam rangka bagaimana menguatkan kecamatan dalam rangka layanan dasar di desa. Nah, memang pertanyaannya, kenapa sih layanan dasar di desa kan perlu dikuatkan camat untuk mencapai kesana? Atau apa hubungannya camat? Bahkan ini kan mungkin baru pertama kali ya kami dan itu mengundang atau melibatkan stakeholder dari pendidikan sama kesehatan ya dalam rangka untuk bersinergi, berkolaborasi dengan unsur kecamatan, unsur wilayah. Tentu ini sangat menarik. Kalau kita akan gali ke belakang, memang kalau kita layanan dasar ya kita kaitkan dengan desa karena bicara P3PD program penguatan pembangunan dan pemerintahan desa ya bahwa memang kalau kita lihat alokasi dana desa atau peruntukan anggaran ke desa kan sangat fantastis ya dan kalau kita lihat juga dari jumlah desa 72.255 desa se-Indonesia ya kalau di Aceh namanya Kampong kalau di Jogja namanya Kalurahan bukan kelurahan tapi kalurahan. Kalau di Papua namanya kampung dan lain sebagainya, desa atau sejenis itu. Jadi alokasi peruntukan dana di desa itu kan masih banyak digunakan untuk infrastruktur, misalkan gitu. Nah, ini ada sedikit hal yang perlu kita sandingkan, kita dengan bagaimana sebenarnya tujuan bernegara kita tuh menciptakan layanan dasar yang baik kan gitu. Ada yang negara kan bagaimana layanan pemerintahan itu dapat diterima oleh masyarakat itu terlayani dengan baik. Kita ambil kasus di layanan dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Mungkin secara sektoral bagi semuanya kan juga, terutama di PT Pendidikan Kesehatan. Mungkin bisa menyampaikan data dan itu. Bagaimana capaian kinerja pemerintah dalam konteks layanan dasar. Kalau kita korelasikan, kita bandingkan dengan jumlah anggaran yang sudah diberikan dari pemerintah atau digelontorkan pemerintah dalam satu fungsi pemerintahan di lapangan. Yang pada intinya kalau kita akan ambil secara singkat, layanan dasar yang ada di masyarakat itu masih belum ya sepenuhnya menjawab apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat. Kenapa saya sampaikan begitu, ya kan? Karena kalau kita akan bicara layanan, ya layanan itu kan bagian dari kewajiban pemerintah, hak daripada masyarakat. Tapi pendekatan daripada fungsi layanan itu kepada siapa sampai saat ini? Masih skemanya adalah melalui program kegiatan sebenarnya top down. Sementara kalau kita bicara kebutuhan, bicara hak, itu bicara apa yang seharusnya diberikan, apa yang seharusnya, bukan apa yang diberikan. Artinya masih ada gap. Ya, kalau dalam bahasa Acehnya antara demand and supply itu masih ya antara permintaan sama yang diberikan itu sering tidak balance. Artinya di sini kalau kita akan tarik lagi, ya kan, banyak program kita itu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga di sini kita akan mencoba melalui program P3PD ini, di mana desa punya kewenangan juga agar belanja desa juga dialokasikan dan untuk mendukung capaian layanan dasar, kan gitu. Desa dengan kewenangannya, ya, bagaimana kegiatannya, program-programnya juga dapat menyentuh atau mensupport daripada pemerintah. Siapa pemerintah? Ya pemerintah kabupaten atas itu dalam rangka untuk memenuhi yang disebut layanan dasar. Nah, dasar kan macam-macam, cuma dalam proyek kita atau dalam program kita itu kalau kita samplingkan atau kita pilotkan ada dua, yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Namanya Bapak Ibu semua itu kenapa kami undang, kenapa kami libatkan kan gitu. Nah,
Kita bicara desa, ya, bicara dasar, bicara pemerintah, kita bicara kecamatan. Nah, kecamatan adalah posisi sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang berada di tengah antara masyarakat, termasuk pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Nah, sehingga bagaimana ya kecamatan sebagai fungsi teritori bersama stakeholder terkait sebagai fungsi sektor ini dapat bersinergi dalam rangka untuk bisa menciptakan layanan desa, pelayanan dasar yang ada di desa dapat tercapai secara berkualitas. Termasuk bagaimana nanti dapat melakukan fungsi membina desa agar belanjanya desa dapat berkualitas untuk mencapai layanan dasar. Jadi poinnya sebenarnya program daripada kegiatan yang kita laksanakan dan pada kegiatan pada kali ini dan Loka Karya adalah benar-benar kita pengen menciptakan kecamatan sebagai hub, sebagai titik tengah, sebagai poros antara masyarakat dengan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya bagaimana dapat melakukan pembinaan kepada desa agar pemerintah desa dapat menciptakan belanja desa berkualitas. Itu apa? Layanan dasar. Itulah makanya perlunya kami libatkan semua stakeholder ya, Pak Camat sebagai leader, sebagai konduktor, sebagai orkestrator ya, sama unit-unit kerja yang ada di tingkat kecamatan. PT Pendidikan, Kesehatan pasti punya data. Ya, dari data tadi ada tertarik ada gap apa yang terjadi dalam konteks layanan dasar di bidang pendidikan, layanan dasar di bidang kesehatan. Sementara camat punya fungsi dan peran dalam mengorkestrasi perencanaan yang ada di tingkat kecamatan dan termasuk bagaimana pembinaan terhadap pemerintah desa agar menjadi atau menciptakan belanja desa yang berkualitas. Itulah kira-kira secara substansi kenapa sih kegiatan kita ciptakan. Nah, pada hari ini kita sebagai atau bagian dari kegiatan Loka Karya, tadi saya sampaikan sebagai tinjau secara spesifik terhadap pelatihan yang sudah kita laksanakan. Jadi syarat ini sifatnya berjenjang. Nah, proses berikutnya sekarang tinggal implementasi di lapangan. Ini yang penting. Jadi pelatihan, jadi Loka Karya itu sebagai area untuk menciptakan bagaimana nanti camat sebagai hub untuk mensinkronisasi ya perencanaan pembangunan yang ada di desa dan menyambungkan dengan pemerintah yang kemudian nanti pada layanan dasar yang ada di desa dapat tercipta dengan baik. Itulah substantif output dan outcome yang kita capai. Jadi intinya bagaimana nanti setelah ini implementasi di lapangan. Nah tentu ya karena yang mengimplementasikan nanti Pak Camat beserta stakeholdernya dan juga dikawal, karena juga ada pendamping, ada pelatih, ya, fasilitator, ya, dengan kabupaten. Nah inilah, karena jangkauan kami untuk lakukan langsung ke kecamatan kan jauh, maka kami ciptakan fasilitator di kabupaten, ya, bagian pemerintahan, capil, bapeda, ya, inspektorat, mereka untuk mengawal secara konsep, secara program di lapangan. Kami juga ya ada pendamping yang kami rekrut ya pendamping provinsi juga yang nanti rencana sebenarnya kami juga kemarin akan menarik pendamping kecamatan untuk membackup kaitan dengan rumah bersama. Rumah bersama. Jadi kalau akan kita putuskan lagi sebenarnya target secara eviden ya secara konkret adalah satu bagaimana nanti kelembagaan rumah bersama. Ini penting sekali rumah bersama sebagai tempat ya. Jadi jadikan kecamatan sebagai area diskusi, area untuk melakukan koordinasi, untuk melakukan ya saling sharing data, sharing problem sehingga nanti apa yang akan diprogramkan ke desa kepada pemerintah daerah itu berbasis adalah data yang berangkat dari masalah yang ada. Nah, alat kerjanya apa? Hanya sering disebut tadi dashboard tadi. Jadi dua area tadi, satu bagaimana pelembagaan rumah bersama, yang berikutnya bagaimana hasil dari ini Loka Karya ini tadi pengembangan daripada sistem yang akan kita kembangkan atau yang kita istilahkan dengan dashboard sebagai alat kerjanya Pak Camat dengan timnya nanti di rumah bersama. Ya, data-data sebenarnya sudah ada, ya kan?
sistem nanti itu mengambil data dari desa, nanti akan dikodik sehingga sebagai unit analisa harus bisa menjawab langkah camat untuk bisa menciptakan layanan bahasa Indonesia yang baik dan pas dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kata kunci ini dari adalah bagaimana implementasi lapangan, bagaimana pelembagaan rumah bersama, dan bagaimana pengembangan daripada dashboard yang akan kita sebutkan di pelatihan kerja. Terus tools Pak Camat kita semuanya ya lintas sektor menciptakan bagaimana pelatihan desa yang berkualitas untuk mencapai layanan desa yang ada di desa. Ya, nah, niatan baik itu harus kita wujudkan. Jadi saya berharap ya teman-teman ini dapat punya niatan yang baik ya, punya optimisme yang tinggi ya. Saya sampaikan optimisme itulah kunci untuk kemajuan. Sementara pesimisme adalah pintu lawannya kemajuan apa? Munduran. Makanya harus kita optimis. Untuk bisa kita apa? Kita lakukan sebuah tindakan. Tindakan sesuai dengan kemenangan kita. Ya, kemenangan teritorial ada di Pak Camat, kemenangan sektor ada di unit-unit sektor. Nah, bagaimana antara kewenangan yang tadi dapat disinergikan, dikolaborasikan. Karena kalau kita akan bicara pemerintahan, itu ada 4 pilar utama: kewenangan, ya, kolaborasi atau kerjasama, pelayanan, nah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ini harus kita pegang sebagai aparat negara, sebagai aparat pemerintah, menciptakan layanan dengan apa? Sinergi, kolaborasi. Maka rumah bersama inilah sebenarnya implementasi wujud daripada pilar-pilar pemerintahan. Ya, kewenangan sektor ada, kewenangan teritorial dan macam ada, ya, bagaimana bersinergi, memberikan layanan, ya, berbasis permasalahan di lapangan untuk dapat nanti berdampak pada layanan besar di desa yang berkualitas. Dengan apa? Dengan melakukan pengawasan kepada desa, termasuk juga bagaimana nanti menyambungkan dengan pemerintah. Oke. Ya, jadi kuncinya apa? Kita harus optimis, ya, jangan pesimis. Lalu apa? Dengan tindakan. Ya, jadi jarak antara mimpi dengan kenyataan itu dijawab dengan tindakan. Mari segera kita bertindak, ya. Setelah ini, ya, semuanya segera kita lakukan implementasi di lapangan. Yang belum ada rumah bersama, mari kita segera kita bentuk. Yang sudah rumah bersama, bagaimana juga kita kuatkan. Yang pada intinya kami yakin apa yang kami berikan dalam pelatihan dan lokal semua Bapak Ibu semua sudah lakukan. Kita lakukan. Kami yakin karena memang secara hari ke hari itu yang dilakukan Pak Camat. Cuma ini kami melakukan penekanan kembali, melakukan tugas kembali. Oh ini loh secara konsep, sehingga Pak Camat tidak ragu-ragu kembali untuk melakukan sendiri dengan lintas sektor. Dan teman-teman sektor juga jangan ragu untuk selalu berkoordinasi dengan camat, ya. Biar kegiatan kecamatan secara sektor dilakukan orkestrasi oleh Pak Camat. Silakan setelah kita implementasikan, ya, kita berbuat yang terbaik dalam tindakan untuk menjawab mimpi kita, ya. Jadi dibatasi mimpi dengan kenyataan adalah dengan tindakan. Baik, segera belum lama, ya. Mbak Winda jualan bata, ya. Ya. Ada juga kayu dari jati. Mohon maaf banyak salah kata, agar dimaafkan dengan sepenuh hati. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah amin, maka kegiatan Lokakarya Kecamatan dalam rangka pengelolaan fasilitasi informasi dashboard pada program P3PD yaitu 1D online service delivery ini saya nyatakan ditutup. Bila topik bagiannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Edi Cahyono, SSTP, MA
AP selaku PMH Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama yang telah berkenan menyampaikan pengarahan sekaligus menutup acara ini secara resmi. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu adalah penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Mulyadi. Jadi untuk bisa menyerahkan ya, berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Untuk satu saja Pak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syarifuddin. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada sampai penghujung acara hari ini kita masih diberikan kesehatan, limpahan nikmat serta keberkahan. Mudah-mudahan kita bermunajat nanti semua apa yang menjadi cita-cita dan kita impikan serta hasil daripada loka karya ini menjadi bermanfaat bagi kita, bagi tempat-tempat kembali kita, dan bisa mempermudah tugas-tugas yang akan kita ambil nanti setelah pulang dari acara loka karya ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memimpin doa secara Islam bagi para hadirin bisa menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan dalam pelaksanaan loka karya Kecamatan Pengelolaan Dashboard. Kami mohon semoga ilmu dan pengetahuan yang telah kami dapatkan bermanfaat bagi kami, masyarakat yang kami layani. Ya Allah, kuatkanlah niat dan usaha kami dalam mengembang serta meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Limpahkanlah kemudahan dalam setiap langkah kami ke depan agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Jadikanlah hasil dari loka karya ini sebagai amal yang diridhoi oleh-Mu ya Allah, dan berikanlah kami keikhlasan dan kesabaran dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab kami. Ya Allah, bimbinglah kami dalam menempuh jalan yang benar dan jauhkanlah kami dari kesalahan dan kekhilafan. Semoga bisa menjadi pelayan masyarakat yang amanah, jujur, dan penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, pada malam hari ini jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang indah, dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang mengesankan. Dan
Kami mohon kepada-Mu ya Allah, semoga Engkau berikan keselamatan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah para penduduk kami, dan ampunilah para pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan melakukan foto sesi bersama yang akan dilaksanakan secara offline dan online. Mungkin konsepnya gimana nih enaknya? Berdiri, kemudian Pak Direktur izin mungkin bisa berdiri di tengah-tengah nanti untuk bisa tangkap layar ya. Gitu ya Pak. Oke. Di tengah ini Bapak Ibu mohon untuk berdiri, mungkin di tengah, mohon berdiri di meja masing-masing. Pak Edi dan Pak Itu bisa untuk bersama dengan teman-teman kita yang ada di provinsi yang lain. Iya. Jadi tes sendiri coba tengah-tengah baik. Siapa? Oh, Aceh. Untuk Bapak Ibu yang ada di Jawa Tengah boleh berdiri dulu. Nanti kita foto dari belakang. Boleh ke kameranya. 1, 2. Oke, sudah pas posisinya? Belum. 1, 2, 3. Cukup lah ya. Sudah cukup ya? Siap? Teman-teman di provinsi lain untuk mempersiapkan tangkap layar. 1, 2, 3. Sudah ditangkap? Oke, sekarang komando, semangat. Semangat, ya. Persiapan. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas. Ini yang ditunggu-tunggu gaya bebas. Oke? Gaya bebas.